Here we go. All your promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my hope in you. My life is found in you. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Oh, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang ibadah bersama di Every Nation Serpong. Saya mengucap syukur saudara hadir, kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Dan pagi hari ini, kalau saudara hadir, this is Christmas season gitu ya. Ada Christmas decoration. Kita sebenarnya udah dekor kemarin minggu lalu. Tapi di pohonnya di dekor ulang hari ini saudara. Jadi sungguh sukacita yang luar biasa. Kita ada di tempat ini dan selama bulan Desember ini kita akan belajar sama-sama seri firman Tuhan, judulnya Miracles, Mujizat. Dan kami berdoa sebenarnya yang pastoral bersama-sama bahwa seri ini akan mengingatkan kita akan mujizat Kristus yang hadir, yang lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu bagi kita hari ini. Dan ada makna yang begitu luar biasa yang saya percaya kita tidak melewati Natal hanya sekedar just another Christmas karena kebiasaan, karena sesuatu yang udah menjadi biasa gitu ya, tapi sesuatu yang tahun demi tahun kami berdoa bahwa Natal memberikan makna yang semakin mendalam akan iman kita kepada Kristus. Amen. Jadi pagi hari ini izinkan saya membagikan firman Tuhan dari Matius 1 ayat 18 sampai 21. Ini mungkin ayat yang saudara akan dengar juga kalau saudara kemana-mana baca gitu ya. Mungkin saudara saya tahu teman-teman di sini banyak yang ada verse of the day gitu ya di handphone gitu ya. Ayat-ayat yang berhubungan dengan Natal. Kita akan baca dari Matius 1 ayat 18 sampai 21, kemudian Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Judulnya His Plan Shall Prevail. Rencana Tuhan akan tergenapi. Sebelum kita baca firman Tuhan, saya tanya saudara, ini udah menjelang akhir tahun 2024. Ada berapa dari rencana saudara yang terjadi? Ada? Oke. Ada nggak dalam kehidupan saudara yang rencana yang saudara rencanakan tidak terjadi? Ada, saya juga ada gitu ya. Sewaktu hal-hal yang terjadi, wah kita sukacita gitu ya. Tapi waktu nggak terjadi, kalau kita boleh jujur, saudara gelisah juga. Waduh, kenapa nggak terjadi gitu ya. Pas saya nyiapin firman Tuhan hari ini, saya berdoa gitu ya. Ada banyak hal dan pagi hari ini banyak yang dibawa gitu saudara. Sampai handphone saya ketinggalan. Saya bilang this is a good example kok. Saya udah sampai di sini, udah siap gini ya. Saya mau teks loh, handphone saya di mana ya? Saya ke mobil, nggak ada di mobil, ternyata ketinggalan. Ini saya ini ya. Waktu saya tadi, aduh gimana nih nggak ada handphone? Tapi Tuhan bilang, it's okay, relax gitu ya. I'm with you, gitu ya. Lebih dari saya nggak bawa handphone adalah Tuhan bersama-sama dengan kita, amen. So, mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak Bapak Ibu untuk baca firman Tuhan. Saya akan bacakan, saudara mau ikuti bersama-sama boleh. Tapi saya akan bacakan. Oke, jadi kita akan baca dari dua bagian. Pertama dari Matius, kemudian dari Lukas, kemudian kita akan berdoa. Demikian firman Tuhan di Matius 1 ayat 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas 1 ayat 26-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Oke, kita ulang ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Biar kau berbicara dalam hati kami, untuk kami mengerti kehendak-Mu, rancangan-Mu di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, di dalam bisnis kami Tuhan. Biar kami hidup memuliakan dan meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, Amin. Amen. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dari ayat yang kita baca tadi, mungkin kita udah begitu sering. Saya waktu baca ini tuh udah familiar banget. Tapi waktu saya baca, kali ini saya bolak-balik, ternyata ada sesuatu yang selama ini saya nggak aware, saudara. Dan kita akan belajar sama-sama 3 hal dari bagian dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Bagaimana Yusuf dan Maria sebenarnya punya rencana ya, mereka mau nikah. Gitu. Kemudian bagaimana Tuhan juga punya rencana, dan rencana Tuhan begitu besar. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana sebenarnya Tuhan mengajak kita berpartisipasi di dalam rancangannya yang luar biasa ini. Jadi yang pertama, Yusuf dan Maria dikatakan sebenarnya mereka sudah bertunangan. Jadi buat kita mungkin hari ini istilah bertunangan, saya puji Tuhan yang mempersiapkan ada pasangan yang mau menikah gitu ya, di bulan Desember, terus ada yang nanti Januari, ada 2 pasangan mempersiapkan, membimbing mereka mempersiapkan pernikahan. Dan ada beberapa mungkin konteks bertunangan agak berbeda, mungkin di Western world agak berbeda. Beberapa dari sini kita yang Chinese culture ada kayak samjitan gitu ya, ada tunangan, tetapi intinya ada sebuah ikatan gitu ya. Nah, untuk konteksnya mereka waktu itu, bertunangan itu sesuatu yang mengikat dan sudah seperti suami istri dalam hal mereka udah memang mempersiapkan ke dalam persiapan pernikahan. Jadi mereka sudah dianggap suami istri, tapi mereka belum
hidup sebagai suami istri sampai mereka melewati seremoninya, melewati upacaranya. Jadi dalam banyak hal itu udah persiapannya seperti mau menikah, tapi mereka belum tinggal bersama-sama. Jadi saudara bisa bayangkan. Jadi mereka menggunakan istilah waktu itu orang bertunangan, dia kan bukan bilang mempelai laki-laki, udah dibilang suami istri, gitu ya. Makanya kalau saudara baca loh, katanya bertunangan, tapi kok suami istri? Karena buat konteks mereka waktu itu bertunangan itu sudah mengikat sebegitu sebagaimana suami istri, tapi mereka belum seremoninya dan mereka belum tinggal bersama-sama, itu aja, gitu ya. Dan kalau saudara bayangkan Yusuf, saudara, saya mengajak saudara berpikir, saya waktu siapin ini sama ini saya baca terus miss gitu ya. Saudara bayangin kalau hari ini kalau yang mau menikah, saudara sudah menikah, merasakan betapa mempersiapkannya seperti mendaki gunung gitu ya, banyak banget yang harus diberesin gitu. Saudara bayangkan saya miss dalam membaca ini. Sebenarnya sudah banyak Yusuf juga udah mempersiapkan ya, mau nikah gitu ya, pasti ada venue gitu ya. Mereka nggak punya, mungkin mereka punya organizer ya, ada yang bantuin mereka, pasti keluarga dan sebagainya. Tapi mereka nggak ada online order. Kalau aduh kayaknya kurang nih, beli ini ya sepatu ada kurang gitu, bisa online order atau nggak ada ini itu. Mereka juga mempersiapkan ini sesuatu yang besar. Bukan kayak mau makan bakmi gitu ya, dan ditelepon temen, makan bakmi yuk, ayo oke. Kita cuma perlu siapin perut dan siapin dompet gitu kira-kira ya. Tapi mau kan nggak bisa, nikah yuk gitu. Ayo langsung berangkat kan nggak gitu. Mereka prepare kan, ada banyak yang disiapin, ada ya udah pasti ada venue-nya, makanannya, ada banyak hal yang mereka udah prepare. Antum aku mau menikah. Nah, saudara bayangkan Yusuf dan Maria juga sama. Mereka udah mempersiapkan, mereka nggak tiba-tiba mau nikah nih bulan depan gitu kan, enggak. Mereka udah siap, udah bener-bener udah we are going to get married tanggal sekian, udah prepare banget gitu. Tapi something happen yang mereka nggak duga gitu ya. Dan saudara kalau ya kita bilang Yusuf dan Maria dan Tuhan bekerja di dua sisi. Nah, saudara bayangin jadi Yusuf ya, udah prepare nih, udah kira-kira ini tanggal udah siap ya, semuanya udah siap. Kalau istilahnya jas udah ini udah di fit out, kalau ya pengantin semua udah di fit out, harinya ini. Terus tiba-tiba dengar kabar kan, Marianya hamil gitu kan. Saudara, saya mengajak yang di sini yang pria-pria, bapak-bapak gitu ya. Saudara udah siap everything, kabarnya hamil, dia tahu dia bukan pelakunya gitu kan. Saudara, wah ini cancel aja gitu kan. Loh, definitely that's not me gitu kan. Dan dia this is going to end gitu, cerai. Karena memang harus dicerai gitu, karena bukan kayak batal gitu ya, kayak seperti hari ini kan mereka harus cerai. Nah, dikatakan divorce-nya quietly. Kalau kita lihat konteksnya mereka waktu itu menceraikan, ada begitu banyak requirement-nya. Kalau memang cerai itu harus ada, mungkin seperti kita hari ini, tetapi lebih bukan secara court, secara hukum, tapi ada banyak konsekuensi moral. Dan salah satunya, kalau misalnya misalnya ya, wanita itu hamil di luar nikah, di luar pernikahannya, hukumannya kalau kita baca di perjanjian lama, mereka itu dibawa keluar kota, kemudian dirajam batu. Kita kedengarannya sadis banget gitu ya. Karena di situ dikatakan gini, artinya bapaknya sendiri tidak bisa make sure bahwa anaknya tidak melakukan perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan di rumahnya sendiri. Kira-kira seperti itu waktu itu. Jadi buat kita begitu scary gitu kan. Dan saya percaya Yusuf juga tidak mau mempermalukan Maria, karena di satu sisi saya percaya hubungan mereka begitu baik sampai karena itu sesuatu yang memalukan gitu kan. Saudara, taruh diri kita di dalam situasinya Yusuf gitu ya. Ini semua udah oke,
udah nggak usah hitung duitnya berapa gitu kira-kira ya, udah prepare ini, malunya ngomong ke keluarga gimana, pokoknya ini seperti dilema kan, mau lanjut terus, ini bukan anak saya gitu kan, kalau saya nggak lanjutin, kita cerai-cerai, ini begitu Maria hidupnya juga akan terancam dan sebagainya. Dan kita mencatat bahwa Yusuf itu orang yang tulus hati, he's a righteous adjustment gitu. Jadi dia bukan, saudara, mindsetnya dia bukan mau melakukan sesuatu yang kayak membalas dan sebagainya. Bisa aja kan saudara bayangkan bahwa saya sebagai Yusuf orang yang I've been faithful to you, tapi kamu nggak faithful to me, bisa kan? Dia berpikir seperti itu. Dia berpikir mau melakukan yang harmful sama Maria, tapi di dalam waktu dia mempertimbangkan itu, dan dia dapat mimpi, saudara. Kalau saudara baca, saya mendorong saudara membaca di Matius gitu ya, bagaimana Tuhan memakai mimpi untuk memimpin keputusannya Yusuf gitu ya. Well, let's skip that for a while. Di sisinya Yusuf. Sekarang kita lihat di sisinya Maria sebenarnya. Jadi waktu malaikat bilang kamu kandung, Maria juga bilang, oh gimana bisa? Saya masih perawan. Di dalam bahasa aslinya digunakan kata virgins, itu sebenarnya young woman juga, artinya karena berarti wanita ya, secara waktu itu mungkin usianya sekitar teenagers, belasan tahun, usia yang umum waktu itu untuk menikah. Tetapi di situ dikatakan bahwa dia benar-benar virgin, artinya benar-benar apa yang terjadi, pengumuman bahwa anak Allah ini akan datang lewat Maria. Kalau theologians itu bilangnya virgin conceptions. Jadi dia hamil dari waktu dia masih perawan, dan kemudian juga virgin birth gitu kira-kira ya. That's theologians try to put in the way bahwa ini sungguh-sungguh mujizat yang dari Tuhan kira-kira. Saudara, mungkin kita yang pria nggak begitu bisa captures, mungkin yang wanita-wanita lebih bisa dapat, saudara. Saya pernah ya mungkin punya anak dua. Saya hamil 3 bulan pertama itu, jujur sudah waktu 3 bulan pertama dia bawa anak pertama, kami tinggal di dekat daerah Sunter, gak jauh dari Kelapa Gading. Malam-malam kita pengen makan kue tiaw, yuk makan gitu kan. Pergi makan, udah beli makanannya, wah nggak jadi, kayaknya kurang ini. Akhirnya saya yang makan, saya pesen, dia order, saya makan 2 porsi. Minggu depan gitu lagi gitu kan. Udah yang keberapa kalinya saya bilang nggak jadi deh. Pokoknya udah sampai di restoran, dia order dulu. Setelah dia order nggak dimakan, baru saya makan. Kalau dia makan, ya baru saya order yang lain. Kalau nggak saya kepenuhan gitu kan. Tetapi gini, waktu seorang wanita hamil itu ada banyak perubahan terjadi dalam tubuhnya, itu kan, ada banyak adjustment, dan para wanita lebih terbiasa karena mereka punya cycle yang bulanan, yang buat yang kita pria kita nggak begitu mengerti gitu ya. Saudara kan waktu Maria hamil kan dia nggak punya experience, dia masih baru gitu kan, tiba-tiba something happen di dalam tubuhnya, kita nggak mencatat, tetapi buat dia how can it be gitu kan. Dan saudara, waktu saya percaya dia harus memberitahukan Yusuf kan, makanya Yusuf tahu dia hamil gitu kan. Dia juga istilahnya bisa gini kan, saya nggak melakukan hubungan dengan siapapun, now this has happened, that all the symptoms saya adalah saya hamil gitu kan. Well, di waktu itu nggak ada USG, saya yakin gitu ya. Jadi dia harus, well somehow ya gini, aku dengar dari malaikat, I tell you this has happened gitu kan. Mereka punya rencana untuk menikah. They might have a plan to get married and have a normal life. Betul nggak? Ya kan? But God has a plan and it changed everything for them. Dan seringkali kita pengennya, I have a plan, God has a plan, God plan synchronize sama plan kita gitu ya. Gitu kan saudara? Atau cuma saya doang nih? Kita pengennya kayak gitu. Tetapi that's the fact that they have a plan. When the plan of God come, it's ruin their plan completely. Tadinya udah ada venue buat ini, gak ada venue-nya.
Oke, harus diam-diam. Tadinya tuh mau pesta gede, nggak jadi, orang udah hamil gitu, gimana? Di gonna face dari family, saya sudah bayangkan begitu kompleks mereka. Tetapi dari kisahnya mereka, ada beberapa hal yang waktu saya baca, saya renungin. Dikatakan Yusuf itu mempertimbangkan, dia berusaha gimana sih jalan keluarnya, gitu ya. Ada banyak hal. Kita waktu ngadepin hal susah, hal yang challenge, kita selalu mikirin gimana nih jalan keluarnya, betul nggak? What is the solutions? Dan buat saya di sini diingetin Tuhan, pertama bahwa seperti Yusuf dan Maria, kita punya rencana, dan this is the reality. No matter how good, how well prepared, kita mempersiapkan semuanya. Bahkan hari ini dengan wedding organizer, bagi saudara di sini yang bisnis, saudara membuat strategic planning, gitu ya. Kita melakukan semuanya, which is it's fine, that's good. Saudara boleh lakuin itu. Tapi ada satu kenyataan bahwa ada keterbatasan di dalam rencana-rencana yang kita buat. Seringkali kita waktu itu terjadi, kita jadi takut, benar nggak? Kita jadi takut karena sesuatu jadi nggak pasti. Karena memang masa depan itu nggak pasti. Kalau istilahnya anak-anak muda, masa depan itu seperti sepiring tempe. Gitu. Tempe semua nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi nggak ada tahunya. Gitu. Semuanya tempe. The thing is, there's no uncertain. Dan kali kita menjadi takut. When change happen, when our plan change, berapa dari kita ngalamin kekhawatiran, kita anxious. Okay. Bisnis berubah. Kita benar-benar transisi ya. Kita semua melewati COVID sudah lewat, ekonomi, all of that, begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Our plan and limited, then our future is uncertain, and we have a tendency to be fearful, to be anxious. Betul nggak? Kita punya kecenderungan untuk menjadi takut. Maria sama kayak gitu. Waktu saya baca ini, sebenarnya kisahnya mereka itu kisahnya kita juga. Kita nggak mengerti, kita ngalamin semua itu. Dan another part is that kita juga kalau boleh jujur, kita struggle, kita sulit untuk mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yusuf dan Maria, mungkin Maria waktu dengar itu, oke, terus so what's next gitu kan? Saudara kalau jadi Maria, dia mau meyakinkan Yusuf, saudara gimana cara bayangin? Aku hamil nih, aku bener loh, gue gak tidur sama siapa-siapa, aku gak lakuin dengan siapa-siapa, tapi aku hamil nih, gitu kan? Yusuf juga harus yakinkan keluarganya, saya belum ngapa-ngapain, saya nggak ngapa-ngapain, tapi this just happen, gitu kan? Dapat dari mimpi. Buat saya salah satu yang saya nggak tahu saudara, tapi saya waktu baca ini, Maria itu kagetnya bukan lihat malaikat, kagetnya loh, kamu kok ngomong kayak saya gitu, saya nggak ngerti maksud perkataan kamu. Buat saya mungkin kagetnya lihat malaikat dulu gitu ya. Buat Maria, loh, what does it mean buat aku gitu. Jadi saya percaya mereka punya challenge untuk mengerti apa sih maunya Tuhan, apa sih sebenarnya kehendak Tuhan. Dan kalau boleh jujur, mungkin kita juga gitu. Kita punya planning, ada banyak plan kita berubah. Kalau saya boleh tanya saudara, ada berapa dari saudara yang mengalami kalau saudara plan something, tetapi hasilnya beda, Tuhan punya rencana yang lain, dan saudara mengucap syukur, ternyata rencana Tuhan yang terjadi bukan rencana saudara. Terus saya aja ada di belakang, ibu di belakang sana, I thank God gitu ya. Saya mengucap syukur, tidak 100% rencana yang saya udah doain, udah sampai nangis-nangis, itu ternyata nggak terjadi. Ternyata rencana Tuhan yang terjadi, dan ternyata yang dari Tuhan jauh lebih bagus, jauh lebih luar biasa. Amen. So through the stories, Tuhan ingatin kita bisa beli, kita boleh bikin plan, kita prepare, kita berdoa, kita cari. Tetapi pada akhirnya kita perlu menyadari all of that limited. Itu juga ada aspek-aspek yang nggak pasti. Dan the best is that God has the plan yang jauh lebih baik dari yang kita bisa pikirin. Our situations might be beyond our ability to foresee, but they are never beyond God's control.
situasi kita mungkin di luar kemampuan kita untuk memprediksi, untuk mengantisipasi. Tetapi itu semua tidak pernah keluar dari kendalinya Tuhan. Amen. Buat saya itu sesuatu yang harusnya memberikan kita ketenangan, saudara. Waktu udah planning, ternyata nggak terjadi, tenang aja, God is still in control. Amen. Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyakkah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Jadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang akan terjadi. Saya mengucap syukur rancangan kita gak semuanya terjadi dengan keinginan kita, karena keinginan Tuhan semuanya terjadi. The NIV version says, many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Jadi tujuan Tuhanlah yang terjadi. Dan kita the message translations the message lebih ke paraphrase, but this paraphrase give us a nuance, very good nuance. I can bacain. We humans keep brainstorming options and plans, but God's purpose prevails. Kita seringkali waktu kita ngadepin masalah, kita mau ini, kita lakukan ini, kita lakukan itu. Tetapi pada kenyataannya, rencana Tuhanlah yang akan terjadi dalam hidup kita. So, we go through Joseph and Mary's plan. The second part, God has great and eternal plan. Ada rencana yang besar, yang kekal, yang Tuhan mau kita ada di dalamnya sebenarnya. Dikatakan di sini, Yusuf anak Daud. Dia nggak dibilang Yusuf anak bapaknya siapa namanya, tapi directnya adalah Joseph, sons of David. Artinya, Yusuf, kamu ini anak Daud. Penting karena Maria tidak bisa menikah dengan yang lain kecuali the sons of David. Kenapa? Karena Yesus adalah anak yang sah dan legal dari garis keturunannya Daud. Dia nggak bisa lahir dari suku yang lain. Dari secara legal, artinya Yusuf ini bapak dari Yesus, dan dia adalah keturunan Daud. Dan Maria juga harus virgins gitu ya. Jadi menikahnya ya udah, mereka berdua Tuhan persiapkan di waktu yang tepat untuk masa itu, untuk membawa Yesus Kristus lahir ke dunia. Dan semuanya, it's the whole big plan of God. Kalau kita baca kisah dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya itu kisah tentang berita Injil Kerajaan Allah, dan puncaknya ada di dalam diri Yesus Kristus. Kita baca dari mulai saudara, dari Abraham, semua Daud, Goliat, semua cerita itu mendukung kisah utamanya, yaitu berita akan Injil Kerajaan Allah. Jadi Yusuf dan Maria bukan peran utamanya. Peran utamanya adalah Yesus Kristus. Dan hal yang sama sebenarnya buat setiap dari kita. Kita ada di tempat ini, di zaman ini. Saya waktu kecil berpikir, kapan ya saya pengen lahir di zaman waktu saya kecil, saya pengen di zaman Yesus gitu. Saya lihat banyak mujizat gitu ya. Terus saya besar, saya mau ucap syukur saya di zaman ini. Mujizat Tuhan tetap masih ada, cuma nggak seperti yang saya expect, tetapi itu terjadi. Dikatakan bukan cuma Yusuf dan Maria akan punya anak, dikatakan anak ini akan menjadi juru selamat dunia. Kalau kita mungkin jadi orang tua dengar anak kamu akan banyak talentanya, banyak bisa nyanyi, bisa ini, luar biasa gitu ya. Kalau anak kamu jadi juru selamat dunia, mungkin kita akan mikir make sense atau enggak gitu ya. Mungkin saudara, kalau buat mereka yang menantikan Mesias, jadi now the Messiah is from Messiah. Well, ini baru dengar pertama kali buat mereka kan. Jadi mereka juga mungkin nggak sempat baca Alkitab, cari dulu ya janji-janji Tuhan. Mungkin nggak punya seperti itu. Tetapi waktu mereka dengar anak yang mereka besarkan nanti, he will be the Messiah. Ada rencana yang besar dari Tuhan, dan Tuhan bilang, and my plan is not just for you, but to save and to redeem humanity. Yang kedua, buat saya, Tuhan punya plan yang besar, tapi dia nggak tinggalin kita tanpa guidance, tanpa bimbingan. Artinya di dalam kehidupan kita,
Tuhan punya rencana, dan Dia bimbing kita, Dia tuntun kita di dalam kehidupan kita. Tuhan tempatkan kita di dalam komunitas, Tuhan tempatkan kita mungkin. Saya mengucap syukur saya ada di tempat ini. Salah satunya waktu saya high school, teman kelas saya mengundang saya ke live groupnya dia, gitu ya, yang dipimpin sama kakak kelasnya. Dan singkat cerita saya juga ditempati dalam jemaat ini, gitu. Jadi it's a journey di mana nggak kebetulan kenal Bu Ani dari bakti di Bogor, gitu ya. It's a part of a journey of life di mana Tuhan bawa kita masuk di dalam rencananya. Dan yang indahnya adalah Dia nggak kasih kita tuh ya cari-cari susah gitu ya. Dia memberikan tuntunan kepada kita lewat firman-Nya, lewat komunitas yang Dia berikan di tengah-tengah kehidupan kita, lewat Roh Kudus-Nya yang menuntun kita. So God has great eternal plan, dan Dia mau kita ada di dalamnya. Jadi waktu Yusuf, saya bayangin Yusuf juga tadinya pikir lanjut atau enggak, tapi Tuhan bilang jangan takut, aku menyertai kamu, just go for it. Dalam kehidupan kita Tuhan juga mendorong kita, jangan takut untuk masuk dalam rencana Tuhan, just go for it. Saya mendorong kita, mungkin kita juga bertanya how, ya kan, gimana caranya. Saya banyak dengar gimana saya mengerti kehendak Tuhan. Well, lewat firman Tuhan, lewat komunitas yang Tuhan berikan, lewat firman Tuhan yang saudara dengar. And thirdly, yang di dalam kisah ini Tuhan sebenarnya mengatakan kepada kita, Dia mengundang kita untuk berpartisipasi dalam rencananya. Kita hari ini ada, mungkin saudara, saya boleh recall beberapa dari saudara ada mengenal Tuhan karena mungkin ada orang yang ajak saudara ke gereja, ada yang undang mungkin kakak, adik, orang tua, teman. Somehow Tuhan pakai orang-orang di sini kita untuk membawa kita masuk di dalam rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, so kita belajar kita punya rencana, Dia punya rencana yang lebih besar, dan kita diundang untuk berpartisipasi di dalam rencananya. Dan this is a joy, ada sukacita. Awalnya kalau saya lihat, saya mendorong saudara baca kisah bagaimana kelahiran Yesus, ya. Tadinya orang menikah honeymoon gitu kan. Mereka menikah, ya suddenly punya baby, gak lama on the run. Betul kan? Wah, harus lari, pindah ke sini, mau dibunuh. Wah, no. Mungkin mereka gak prepare. Ini kayaknya kita gak siap nih, kita pengennya honeymoon, kira-kira gitu kali ya. Tapi mereka, they have to go through all of that. Tetapi saya percaya rencana Tuhan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, tapi juga tidak serta-merta itu pasti gampang, itu yang mudah. Kita perlu anugerahnya. Di ayat 24 tadi kita belum. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, Yusuf mentaati apa yang bimbingan malaikat Tuhan padanya. Buat Maria, waktu dia dengar ini, responnya adalah, jadilah padaku menurut perkataanmu, be it unto me according to your word. This is the call buat setiap dari kita, bahwa kita punya plan, tapi waktu kita mengizinkan rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita perlu menerima that this is the plan of God for me. Seringkali kita sebagai manusia, kita pengen, Tuhan, aku udah punya plan kayak gini. Whatever you want to do, please, according to my schedule, according to my plan. Kalau Tuhan tolong bikin dong kayak gini plannya Tuhan. Kita suka pengen gitu gak? Atau cuma aku doang nih? Ya. Di dalam banyak hal dalam kehidupan kita, seringkali kita perlu let go of our plan to let God plans happen in our life. Sometimes it can happen. God modified our plan. Sometimes modified-nya completely different. Okay? Tapi kita harus siap. Saya nggak janji when God modified our plan, the plan is suitable for us. Ada banyak hal yang mau be suitable. Tapi His plan always better, greater. Yang kedua, I just want to read this verse. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu
bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Jadi kalau kita berjalan dalam Tuhan, kita dipanggil untuk menerima rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk merespon dengan iman. Ini ayat mungkin sangat common banget aku membacain buat kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan mau kita embrace, kita menerima rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan kita merespon tuntunan Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sewaktu kita merespon dengan iman, kita mentaati Dia, kita mempercayai Dia, itulah waktu di mana kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amen. Albert Einstein bilang gini, ada dua cara kita menghidupi kehidupan kita. Pertama, seperti kamu melihat gak ada yang mujizat lah, biasa aja semuanya. Atau kamu bisa lihat semuanya itu mujizat. Saya pernah ngobrol sama saya waktu dalam pekerjaan, saya juga pernah ada waktu dalam pekerjaan saya bilang sama teman kantor saya bertanya, kira itu project udah kita anggap gak bakal goal, gak bakal jalan, tapi waktu dipegang sama kamu bisa jalan, kenapa ya? Saya bilang, ya saya juga nggak tahu, mungkin Tuhan. Itu buat saya itu mujizat Tuhan. Wah, kamu bawanya Tuhan dulu, gitu kan? Tapi kalau buat saya, mereka nggak ngerti itu. Karena buat saya waktu saya terima project yang goal, saya bilang ini waktu saya pertama jadi marketing, saudara, saya dikasih setumpuk project yang buat orang lain, namanya juga anak baru ya, rookie gitu kan. Dikasih project yang nobody wants it karena udah dicoba nggak jalan, terus dikasih ke saya, kayaknya saya juga nggak tahu mulai dari mana gitu. Tapi sama waktu ditelepon klien, dan it's happen gitu. Kalau saudara tanya, saya kenapa? It's mujizat Tuhan. Kalau orang di luar sana lihat, no, nggak mungkin lah, itu bukan dari Tuhan. Buat saya itu dari Tuhan. Kamu nggak bisa lihat, tapi aku lihat it's a miracles. Gitulah kadang waktu kita ngikutin Tuhan. One of the theologians give this thoughts, tapi I just want to give it saudara dalam bentuk yang lebih simpler gitu. One of the theologians give this thoughts, tapi I just want to give it saudara dalam bentuk yang lebih simpler gitu ya. Tuhan itu seperti merajut mujizatnya di dalam kehidupan kita, di dalam natural reality gitu. Jadi gak kayak tiba-tiba completely different and happen, tapi seperti something yang terjadi di dalam kehidupan nyata kita, tapi itu mujizat. Mungkin sederhana. Ada waktu-waktu di dalam kehidupan kami secara finansial begitu challenging. Kami baru punya baby, dari dalam pelayanan. Saudara, kami berdoa, ada orang datang ke rumah, itu nggak janjian ya, aku datang ke rumah ya. Kita berdoa mau beli susu bayi gitu kan. Dia bisa datang ke rumah, aku ke rumah ya, bawanya susu bayi, saudara, bukan bawa baju gitu, bawa susu bayi gitu. Ada waktu kita perlu beli baju nih. Benar-benar orang datang ke rumah, kita pagi pulang dari gereja, pulang gitu, oke, habis melayani dan Tuhan ya, kita berdoa, kita mau beli baju buat anak begini gitu ya. Itu datang besoknya sama datang beli baju anak, bukan yang lain. Kalau saudara lihat dari sisi manusia, ya udah dapat baju gitu. Tapi buat saya itu mujizat. Kenapa? Karena Tuhan menjawab doa exactly, gitu kan. Tuhan tahu bagaimana membawa mujizatnya happen dalam kehidupan kita. That's what the miracles is in Christmas. Nah, hari ini saya membawa kita melihat bahwa ada rancangan Tuhan yang begitu besar. This is the beauty. Kenapa kita bisa punya keyakinan bahwa apa yang kita lewati, sekalipun rencana kita belum tergenapi semuanya, rancangan terbesarnya Dia udah kasih buat kita, yaitu Yesus Kristus. Kita punya keyakinan bahwa hari ini waktu kita jalanin hidup kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Dia udah kasih yang terbesar, yaitu Yesus Kristus. Dan juga yang luar biasanya adalah ini, the sense of fulfillment yang kita bisa alami dalam hidup kita, itu bukan terjadi kalau kita bisa capai semua target kita bisa
teman-teman yang saya tahu ada berapa teman-teman di sini di korporasi gitu ya. Artinya tahun ini dapat target terpenuhi, tahun depan nggak ada yang tahun lalu jadi ini wah tahun lalu ada lebihan target nih bisa dibawa buat tahun ini nggak ada. You gotta start a new target gitu. Artinya the fulfillment is not just getting the target di dalam kehidupan kita. The fulfillment happen when we become part of the purpose of God. Dan pagi hari ini, that's what Jesus has given us. Dia datang ke dunia untuk kita menyadari kita berada di dalam kisah terbesar sepanjang masa, kisah penebusan, dan kita menjadi bagian di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Question is, what is the plan that you have in your life? It's okay to make plans, tapi we have our limitations. Kita punya keterbatasan. Kita bisa takut, kita bisa mengandalkan diri kita bisa mengandalkan kekuatan kita bisa meminta Tuhan menggenapi panggilan rencana kita, atau kita mau belajar ngikutin kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan panggil kita bukan cuma buat diri kita, makanya kita menjadi bagian membawa berita Injil ke tengah-tengah dunia. Dan Tuhan menuntun kita. Saya percaya beberapa dari saudara akan masukin tahun yang baru. Beberapa dari saudara akan mengambil keputusan-keputusan yang penting for the next year. Some of you here might go, contracts atau mungkin for the next year. Tuhan mau tuntun kita. Tuhan mau bawa kita perlu berdoa, saya percaya Yesus bilang, domba-dombaku mendengar suaraku, artinya dia mau tuntun kita. So let's open our heart dan izinkan dia menuntun kita. Jangan terbiasa dengan cara-cara kita mengambil keputusan, tapi izinkan Tuhan menuntun kita. Dia mau kita ada di dalam rencananya, dan this is the thing yang buat kita harus siap adalah not all our plans will be compatible with God's plan. Sometimes we need to give up in order for us to receive the plans of God. Buat Maria dan Yusuf, they have to let go all their dream normal life maybe. Tapi they see the bigger things that mereka nggak pernah pikir. Saya mengajak kita merespon dengan iman. Waktu Tuhan katakan kita untuk menabur, waktu Tuhan bilang, go for it, take a step of faith, kita take a step of faith. Waktu Tuhan bukain pintu, Tuhan suruh kita melangkah, kita melangkah. Tapi waktu Tuhan juga nggak bukain pintu, Tuhan ambil kita untuk stay, kita juga stay. Gak semuanya mudah, tetapi Tuhan panggil kita merespon dengan iman. Amen. Lastly, waktu kita berjalan bersama dengan Dia, kita punya keyakinan karena Kristus telah diberikan bagi kita. Dan sukacita kita yang terbesar bukan uang kita, bukan pencapaian-pencapaian kita, tapi kita tahu kita menggenapi kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Saudara, kita menyembah. Saya mendorong saudara to look at the years, not just this year, but the years back in your life. Ya, Tuhan menuntun saudara. Mungkin ada waktu saudara pikir, God, what should I do now? Dia tetap akan terus menuntun saudara, membawa saudara masuk ke dalam panggilannya. Bagian kita untuk merespon dengan iman, mempercayai Dia bahwa the miracles, the greatest miracles, Yesus Kristus telah datang ke dunia bagi kita. Now is our part to respond.